Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, sukses dan selalu gembira bersama keluarga di rumah semuanya. Nah, saya jadi teringat pesan Presiden Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid tentang sosok Prabowo Subianto. Setelah sekian lama ya, sejak 15 tahun terakhir ya, mencalonkan diri sebagai wakil presiden, kemudian calon presiden, kemudian tahun kemarin ya, tahun inilah juga mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan alhamdulillah sudah jadi ya. Nah, Presiden Prabowo Subianto diramal dan diprediksi oleh Presiden Gus Dur sebagai sosok yang paling ikhlas dalam mengemban tugas dan amanah tanggung jawab negara. Tanggung jawab sebagai pemimpin yang amanah, yang sabar dan ikhlas ya. Keikhlasan Presiden Prabowo semakin terbukti dengan banyaknya isu, kemudian fitnah, tuduhan yang tidak semestinya. Nah, mereka-mereka yang suka nyinyir ini sudah sama-sama kita ketahui bareng-bareng gitu, bahwa ada di antaranya Refli Harun, ada juga Roy Suryo yang hingga hari ini masih terus melancarkan serangan-serangan mereka, tidak kepada pribadi Presiden Prabowo, lebih-lebih pribadi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil beliau, tetapi kepada jabatan yang masih belum 100 hari. Nah, ini menjadi satu hal yang lucu gitu. Kenapa? Karena sejauh ini mereka dalam 100 hari Presiden Prabowo Subianto, mereka belum melakukan apa-apa gitu untuk bangsa dan negara ini. Kalau hanya sebatas mengkritik, kemudian mereka tidak memberikan sumbangsih pemikiran, kemudian mereka tidak mempunyai solusi terhadap kemajuan dan persatuan bangsa ini, apalah arti daripada analisa yang mereka lakukan sepanjang hari. Nah, ini juga menjadi satu pelajaran penting bagi kita semuanya, bahwa Presiden Prabowo sebagai sosok yang oleh Gus Dur dipastikan sosok yang ikhlas gitu. Ini juga menjadi satu hal yang nyaman bagi Refli Harun, kemudian bagi Roy Suryo dan teman-teman yang sikapnya masih kritis hingga menjelang 100 hari Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau Prabowo Subianto tidak sabar, kalau misalnya Presiden Prabowo Subianto tidak ikhlas dalam mengemban amanah kepemimpinan sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, maka sudah barang tentu Refli Harun dan kawan-kawan ini terancam jeruji besi. Mereka terancam bisa masuk bui gitu dalam waktu sangat singkat. Kenapa demikian? Karena hari ini kekuasaan rakyat sudah diamanatkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, teman-teman semuanya, tidak hanya soal Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sampai hari ini serangan yang bertubi-tubi juga dialamatkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini memang masih sangat terhubung erat dengan masalah konstitusi yang pernah dihadapi oleh Gibran Rakabuming Raka, yang waktu itu gitu kan, banyak sekali teman-teman yang mengatakan bahwa Paman Usman ada di balik semua prasyarat dan persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini yang menjadi cikal bakal menjadi latar belakang kenapa Refli Harun dan teman-teman semuanya sampai hari ini masih belum bisa menerima kenyataan bahwa apapun yang pernah terjadi, faktanya hari ini adalah Prabowo Subianto sebagai presiden dan kepala negara. Hari ini juga Gibran Rakabuming Raka sudah resmi dilantik di gedung Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil daripada Presiden Prabowo Subianto. Nah, keikhlasan dan hati yang lapang yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tamparan keras bagi para pembenci dan para tukang nyinyir di Republik Indonesia ini. Kenapa? Bagaimanapun 24 jam mereka melakukan upaya pembusukan politik terhadap kinerja Presiden Prabowo menjelang 100 hari ini,
Presiden Prabowo tetap akan tegak lurus menegakkan keadilan. Presiden Prabowo akan tegak lurus untuk menegakkan hukum. Ya, makanya sudah terbukti banyak sekali yang hari ini sudah menjadi tersangka, diseret KPK, dijemput paksa Polri dan lain sebagainya. Dan hari ini kita rasa keadilan ini semakin nampak gitu. Kekerasan terhadap anak sekolah di Surabaya misalnya kemarin, ini juga menjadi perhatian publik dan fokus masyarakat, netizen, untuk kemudian diambil tindakan seadil-adilnya. Tidak cukup dengan hanya minta maaf, tetapi masyarakat hari ini bersama Presiden Prabowo Subianto banyak sekali lah dorongan, dukungan untuk menegakkan keadilan di sektor hukum, keadilan di sektor sosial, dan Menteri Pertanian dan semua jajaran Menteri Kabinet Merah Putih hari ini juga bekerja keras untuk membantu Presiden Prabowo Subianto mewakafkan dirinya ya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya lebih enjoy barangkali kalau kita coba ulas satu persatu bahwa keikhlasan Presiden Prabowo ini akan tercermin dalam tindakan dan sikap serta kebijakan yang akan terus dicanangkan dan terus dijadikan putusan Presiden di Istana Negara oleh Prabowo Subianto. Nah, ini tentu akan semakin membingungkan teman-teman para pengkritik yang sampai hari ini mereka hanya omon-omon nih. Jujur saja teman-teman semuanya bahwa 2014, 2019 saya gitu kan dan teman-teman di Sewo TV ini adalah bukan sok ngaku, tapi kita adalah garda terdepan mendukung pencalonan Presiden Prabowo Subianto. Kita tim sukses bukan di internal, tetapi lebih kepada di lapangan. Kita ke sana kemari untuk mempromosikan dan memenangkan Presiden Prabowo Subianto sejak itu. Tetapi Allah berkehendak lain dan akhirnya 2024 setelah kita mencoba untuk menjadi warga negara yang baik, kritis dan tetap di jalur demokrasi yang sehat gitu kan. Akhirnya Presiden Prabowo Subianto diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, teman-teman semuanya, sekali lagi tudingan yang harus kita saring adalah dari mereka-mereka yang sampai hari ini masih punya fanbase dan punya followers begitu besar gitu. Mereka dirawat oleh Refli Harun, mereka juga dirawat oleh Roy Suryo, kemudian mereka juga dirawat oleh televisi swasta untuk mempengaruhi akal pikiran publik gitu, untuk mempengaruhi asumsi publik agar mereka tidak mencintai Presiden Prabowo. Tetapi saya yakin beberapa waktu ke depan, tidak sampai 1 bulan lagi gitu kan, masyarakat pembenci yang ikut ya, yang kena hipnoterapi, yang kena sugesti oleh teman-teman seperti Refli Harun, Roy Suryo, ini mereka akan berbalik, move on, mencintai Presiden Prabowo Subianto lebih dari yang diharapkan, yang pernah difikirkan oleh kita semuanya. Nah, ini fakta. Saya ingin ngobrol dengan kalian semuanya, ingin coba nanti disampaikan di kolom komentar gitu kan. Di daerah-daerah, di pedalaman, di pedesaan, Presiden Prabowo Subianto dan bahkan Gibran yang hari ini namanya mulai naik daun gitu kan, berkat dijadikan wakil presiden oleh Presiden Prabowo. Prabowo Subianto tidak, meskipun ya makan gizi gratis itu belum merata di mana-mana, tetapi kemarin sudah dicoba dites ya oleh Gibran. Nah, Presiden Prabowo yang hari ini ada di luar negeri dan segera kembali ke Indonesia, ini tentu tidak hanya membawa oleh-oleh hasil hubungan bilateral berupa misalnya di Cina kemarin sudah bisa mengantongi investasi sekian triliun dan lain sebagainya. Kita tidak ke sana dulu, tetapi lebih kepada kita coba dengerin obrolan-obrolan masyarakat. Kita coba mengakomodir pendapat teman-teman di kampung halaman masing-masing. Coba kita tanyain di warung-warung kopi misalnya, bagaimana Prabowo Subianto bro gitu kan. Ini jawabannya sangat mengejutkan. Mereka yang kemarin barangkali ada di kubu Ganjar Pranowo, mereka yang kemarin barangkali bersama kita di Mas Anies Rashid Baswedan, tetapi hari ini mereka benar-benar
kagum dengan sikap kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo melalui tangan-tangan beliau di kementerian, pembantu-pembantu beliau di kementerian-kementerian yang sudah dibentuk. Nah, soal pro petani misalnya, ini sudah sangat dirasakan. Ada ketegasan mentan ya Menteri Pertanian yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Ada juga menteri yang lain, misalnya Mutia, yang hari ini juga naik daun gitu karena kebijakannya yang sangat luar biasa dan bahkan didorong oleh masyarakat untuk segera investigasi Budi Ari dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi kinerja para menteri Presiden Prabowo Subianto di bawah kepemimpinan dan ketegasan beliau sejak Akmil kemarin di Magelang gitu, ini menjadi pemicu semangat dan kemudian menjadi satu landasan pacu untuk Indonesia yang lebih maju. Teman-teman semuanya, apapun yang 100 hari nanti terjadi gitu kan, ini semuanya insya Allah akan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Indonesia, utamanya Presiden Prabowo Subianto yang hari ini terus bekerja untuk seluruh tumpah tanah Indonesia, ya, seluruh tumpah tanah Ibu Pertiwi, dan lebih-lebih untuk masyarakat yang ada di pedesaan, di pedalaman. Dan bukan berarti Presiden Prabowo tidak mau peduli dengan mereka yang taraf ekonominya sudah menengah ke atas, tetapi lebih daripada itu Presiden Prabowo tidak ingin ada masyarakat dan warga Indonesia yang kelaparan, ya, tidak ingin ada warga negara kesatuan Republik Indonesia ini yang masih dalam kemiskinan yang tajam, ya, yang pokoknya zona merah. Kan ada tuh di Kementerian Desa biasanya ada yang zona merah, yang ada yang hijau dan lain sebagainya. Nah, Presiden Prabowo targetnya nggak neko-neko seperti misalnya omon-omonnya para pengkritik. Tetapi lebih daripada itu, Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka ini akan bertindak tegas terhadap siapapun yang menjadi pemicu terjadinya kesenjangan, terjadinya kelaparan. Karena lapar itu di Indonesia bisa diciptakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Mestinya mereka dapat bantuan, tetapi mereka justru diabaikan. Mestinya mereka dapat sentuhan kasih sayang Presiden Prabowo Subianto, justru nama-nama mereka kadang-kadang disingkirkan. Nah, ini hati-hati. Nanti mereka akan tahu sendiri bagaimana Presiden Prabowo sangat disiplin soal kepemimpinan nasional, soal bagaimana Presiden Prabowo ini membawa Indonesia menjadi jauh lebih baik. Nah, teman-teman, nanti kita akan bahas tuntas juga program terbaru Gibran Rakabuming Raka di channel Sewo TV, dan kita akan bahas tuntas apakah masyarakat Indonesia juga akan satu pemahaman untuk mendukung selain Presiden Prabowo Subianto juga untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka dalam menjelang 100 hari kepemimpinan mereka di Republik tercinta Indonesia ini. Salam akal sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Jangan lupa untuk berikan komentar terbaik, terpedas nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.